domba dengan kambing. Tuhan sedang memisahkan gandum dengan alang-alang. Berapa banyak yang mau dipisahkan bagi Tuhan? Angkat tanganmu. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Yes! Akan satu gelombang yang baru. A wave, a tsunami of holiness akan datang. Bukan cuma rendah hati. Bukan cuma holiness. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Kita membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di dalam ayat 9. Tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin, saudaraku. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Bersungguh-sungguh di sini adalah increase, more and more. Itulah sifat kerajaan Allah. Bukan cuma abound, tapi increase. Kasih persaudaraan. Apa tanda orang itu murid Tuhan Yesus? Menurut Anda apa? Ngusir setan? Kalau orang ngusir setan dalam nama Yesus, setannya takut nama Yesus. Bukannya orang yang mengusir setan atau bernubuat, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan yang utama? Kita hidup di dalam kesatuan. Kita saling mengasihi, tidak pandang suku, golongan, dan agama, saudaraku ya. Tetapi lebih kepada saudara seiman. Yesus berkata, ketika engkau saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. You are truly my disciple. Yang ketiga nih, walk in harmony. Harmony itu tidak selalu mesti sama. Tetapi saudaraku justru harus ragam. Coba, kalau pemain musik itu ada yang berselisih satu sama lain. Yang keluar sumbang, saudara. Ya, harus sehati. Dan saya percaya di dalam kesehatian ada berkat. Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Enough walk in humility. Tuhan membenci orang congkak, orang sombong. Saya dulu begitu merendahkan istri saya. Kamu itu untung dapat saya itu. Saya menyesali perkataan saya. Saya bertobat. Sekarang anytime saya bilang sayang. Betapa beruntungnya saya dapat kamu. Saya bisikkan di telinganya, I'm the lucky guy. Yes. Karena barang siapa mendapat istri, dia mendapat yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau cari pasangan di sini aja. Amin. Haleluya. Tidak kemana-mana. Amin, saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Allah minta kita walk in humility. Tetapi kemudian juga walk in honesty, saudaraku. Kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12. Saya paling jengkel kalau dikasih tahu orang ini. Saya tidak mau gabung gereja Indo. Ini di luar negeri nih. Di Australia, di Amerika. Ngapain? Sumber gosip. Saya tidak mau gabung gereja Indo. Tapi saya tidak mau itu terjadi pada kelompok kita. Oh, kalau di rock itu anti gosip. Amin. Orang suka gosip nggak kerasan. Karena tidak ada yang mau diajak gosip, saudaraku. Ya, yang gosip yang boleh cuma satu, gossiping the gospel. Nah, itu boleh. Memberitakan kabar baik. Selanjutnya walk in honesty. Saya mau tanya, siapa lebih jujur, orang tua apa anak-anak? Siapa lebih rendah hati, anak-anak apa orang tua? Iya betul. Siapa lebih mudah didamaikan, anak-anak apa orang tua? Betul. Kalau anak bertengkar, berkelahi, saya namanya anak saudaraku dengan tetangga saya, ya, kita dulu kan zamannya tinju, kita tinju pakai kaos kaki. Tapi tinju saya kekerasan, giginya hilang 2, saudara. Waktu itu saya ingat ibu saya. Sudah jangan ikut-ikut. Sebab anak bermain laki, orang tua masih berkelahi. Saya mendengar dari Bapak Pendeta Jarot. Bagaimana anak-anak jauh lebih profesional kalau bertengkar daripada orang tua. Amin ya. Kalau anak-anak bertengkar soal sandal, sandalku di mana? Sandalku situ. Oh ya sudah selesai.
Tapi kalau orang tua, dasar kamu kayak bapakmu, kamu kayak engkongmu, kamu kayak nenek moyangmu, biasa kamu itu. Saudara, itu orang tua itu gitu. Tetapi juga honesty. Supaya kamu menganggap sebagai kebahagiaan, kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan sendiri. Berapa banyak saudara sebagai orang Indonesia tidak mau dibilang orang usil, suka gosip. Saya tidak mau. Saudara juga tidak mau kan? Oke, baca itu. Dan bekerja dengan taat seperti telah pesankan padamu. Ayat 12. Ya, ayat 12 langsung. Ya. Bagaimana kita supaya hidup itu walk in honesty. Hidup sebagai orang sopan. Walk properly ini terjemahan lain walk honestly. Toward those who are outside that you may lack nothing. Kita dituntut hidup jujur. Coba anak kecil. Kring. Halo? Papa ada? Halo Om? Papa bilang suruh ngomong Papa tidak ada. Papa bilang lagi, suruh bilang pergi. Papanya ada Om. Itu buktinya sungai mengalir makin jauh, makin polusi, makin kotor, makin bau saudaraku. Mumpung masih muda ikut Tuhan. Walk with God in honesty. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian walk in hope. Hidup di dalam pengharapan. Orang yang menyucikan diri itu karena tahu Tuhan setiap saat datang. Amin. Kalau pengantin sudah berhias, zaman dulu di Israel, pengantin pria datang tidak diberitahu jamnya. Cuma dikasih kira-kira antar tanggal 16 sampai 18. Oh, pengantinnya berhias. Lalu teman-teman pengantin yang para gadis-gadis semua juga siap saudaraku. Saya masih ingat tentang perumpamaan 5 darah bodoh dan 5 darah pandai, 5 darah bijaksana. Itu pelitanya kecil sekali, saya mesti tahu. Jangan bayangkan itu lampu Storm King yang gede. Nah, lampunya kecil. Amin. Saya mau beritahu kapasitas kita semua kecil. Harus selalu siap minyak yang baru, urapan yang baru. Karena kita menantikan pengantin. Di dalam ayat selanjutnya walk in hope. Akan kedatangan Tuhan. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kita adalah umat yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 10 perhatikan, sebab pada waktu tanda diberi, itu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, katakan Tuhan sendiri, akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. And thus we shall always be with the Lord. Karena itu hiburkan seorang yang lain yang perkataan ini. Kita sekalipun masih muda, kita punya tahu bahwa hidup ini bukan cuma sampai di sini. Tetapi ketika nafas kita berhenti, roh kita meninggalkan kita, kita malah hidup yang sebenarnya. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Tetapi ada satu janji Tuhan, ada satu generasi yang tidak akan mengalami kematian, tetapi akan menyambut Tuhan di awan-awan. Amin saudaraku. Satu generasi yang menyucikan diri bagi Tuhan, yang mengkhususkan diri dengan Tuhan. Walk in humility, walk in honesty. Saya percaya bagi orang tulus dan jujur akan ada masa depan saudaraku. Dengan orang yang suka damai selalu ada masa depan. Dan ini walk in hope. Yang paling akhir, nanti baca 1 Tesalonika 5, hidup di dalam terang. Sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, saya sebut walk in honor. Walk under the light of God. We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God. Jadi saudaraku, kalau mau hidup bergaul dengan Tuhan, itu caranya saudaraku. Seperti Henokh, 300 tahun lamanya. Dan dia berbuah, dia punya anak-anak laki dan anak-anak perempuan. Kehidupan dalam Tuhan itu kehidupan yang berbuah. Lalu firman Allah berkata, and he was not. Di mana Henokh? Kuburannya di mana? Enggak ada. Dia diangkat, translated. Amin saudaraku. Sebab Tuhan mengangkat dia sebelum dia diangkat. Maka Tuhan memberikan kesaksian. Dia diberi kesaksian dan punya kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekarang tingkatan yang berikutnya. Coba saudara, give me 5. Amin. Give me 5. Give me 10. Ayo give me 10. Sekarang give me 11. Nggak bisa kan? Saya percaya saudara dan saya akan dipakai Tuhan melakukan hal di luar kemampuan kita. Di luar jangkauan kita. Out of our reach. Kita akan menembus garis iman kita. Yang biasanya kita merasa aman. Kita akan mengikuti dan walk with God. Dan seperti Henokh dan Nuh. Kita akan hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Oke. Berapa banyak saudara mau hidup well pleasing unto the Lord? Oke. Yang pertama sederhana. Hidup melakukan perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, dia melakukan segala perintahku. Dan kami akan diam di dalam dia. Dan menyatakan diri kami. Jadi jangan just live, just exist. Walk with God. Tapi saya ajak kita 11 itu adalah the next level daripada 1. 1 dengan 11 itu beda tingkatan. Amin. Ada satu next level bagi setiap daripada kita. Level iman yang baru, level pelayanan yang baru, level menyenangkan Tuhan yang baru. Yang pertama, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Melakukan segala perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Barang siapa melakukan perintahnya, ketetapannya, maka dia berkenan kepada Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan itu melakukan perintahnya. Amen. Haleluya. Saya mau beritahu saudara, tidak ada suami suka istri membangkang. Tidak ada orang tua dengan senang hati punya anak yang suka melawan. Satu hari saya punya pembantu antik. Bukan guci antik, pembantu antik saudara. Pinter masak sih, cuma antik. Kalau saya minta soto, dia bikin rawon, saudara. Nah, tahu aneh sekali. Kalau saya bilang sekarang, dia bikin 3 hari lagi. Sebaliknya kalau saya minta rawon, dia bikin soto, saudaraku. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh padanya karena kita menuruti segala. Segala itu berapa persen? Segala perintah dan berbuat apa yang berkenan padanya. Dasarnya dari mana? Yohanes 8 ayat 29. Putra Allah Yesus Kristus. Mulai kapan Yesus walk with God? Yang mulai lahir. Tapi khususnya ayat 13 berkata, aku harus ada di dalam pekerjaan Bapakku. Harus melakukan my father's business. Dan saudaraku, kenapa Tuhan Yesus itu disebut berkenan? Kita baca Yohanes 8 ayat 29. Kita baca sama-sama. Dan ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku, yang tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Yesaya 48 berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dan menjalankan segala perintahku, maka damai sejahteramu seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selama hidup penuh dengan shalom, penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang mau? Sederhana. Melakukan perintah Tuhan. Firman Allah berkata perintahnya tidak berat. Sebab sadar Roh Kudus dalam diri kita. Yang memberikan anugerah, kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, bagaimana hidup yang well pleasing unto the Lord. Sabar menderita seperti dia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus pasal kedua
Karena ini pembukaan saya harus meletakkan dasar. Bagaimana hidup bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah diberi pujian kalau orang menderita karena dia tidak berbuat baik? Amin. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan supaya kamu mengikuti jejaknya. Siapa saudara pernah dirasani orang? Enak enggak dirasani orang? Ya, jujur ada yang berkata enggak. Satu hari saya dikasih tahu orang, Pak Arifin, katanya Pak Arifin punya bini muda di Sidoarjo, punya anak di luar nikah. Jawaban saya apa? Haleluya. Amin. Loh kok gitu Pak? Ya kalau dijelekkan itu berarti lumayan baik. Amin saudaraku. Kalau kita mengalami penderitaan karena kita berbuat dosa, ya salahnya sendiri. Saya menderita buat Yesus, karena apa? Utang tidak bayar, ya salah dewe. Tetapi karena saudara justru memberi, lalu saudara dimaki-maki, itu kasih karunia pada Allah. Firman Allah berkata, well pleasing unto the Lord. Banyak orang itu kalah dengan nama peperangan namanya the battle of silence. Firman Tuhan berkata Yesaya 53, seperti domba yang keluh, yang dibawa ke tempat apa? Pembantaian. Nggak ngelawan saudaraku. Ya, waktu kecil, saya itu liburannya di kota kecil Probolinggo. Probolinggo itu membosankan, saudara, kayak Bali. Saya coba semua, sepak bola di tepi pantai, renang di laut, nonton biskupnya, film India, saudaraku. Akhirnya kita bosan, mau kemana ini? Saya kepala geng dari adik-adik saya. Kita ke tempat pejagalan. Tempat orang menyembelih hewan, saudara. Dan kita anak kecil 3, kita naik dari tembok, saudara. Sudah bosan nonton biskup, sudah nonton semua. Dan kita lihat di situ. Bagaimana sapi melawan, kambing melawan, saudaraku. Tetapi ketika orang pergi ke New Zealand, domba di tempat pejagalan diem, saudara. Seperti induk domba yang keluh ketika dicukur bulunya, saudara. Dan lawan. Kita sering kalah dengan the battle of silence. Kita ingin bela diri, kita ingin marah, kita ingin melawan. Kita ingin tunjukkan siapa yang benar. Berapa kali saya difitnah orang, saudaraku. Saya belajar ke Tuhan Yesus. Bikin GTM. Apa tuh GTM? Gerakan tutup mulut, saudaraku. Sebab kalau saya buka mulut, Tuhan tidak bela saya. Saudara pernah lihat sistem pengadilan? Kalau kita punya pembela yang handal, ini kan pengacara, pembela yang handal. Yang bicara pembelanya atau terdakwa? Pembela yang bicara. Wah, dibayar mahal. Apalagi Roh Kudus, saudaraku. Kalau kita dituntut orang, kita diam saja. Kita cuma bikin statement, selesai. Banyak orang tidak mengerti, justru dengan dia berdiam diri, dia berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita berontak, kita ngelawan, kita tuh kambing bukan domba. Saya percaya anak-anak muda seperti anak-anak domba yang mengikuti anak domba besar itu, Yesus Kristus. Kemanapun ia pergi, semua orang ingin bersama Yesus ketika Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi ketika Yesus dituduh, ketika Yesus difitnah, ketika Yesus bahkan disalib, semuanya lari, saudaraku. Tapi 144.000 anak muda itu, gambar satu pilihan Tuhan, mengikut anak domba kemana dia pergi. Saya mau tanya, siapa lagi yang mau menyenangkan Tuhan? Angkat tangan. Amin. Yang ketiga, sering Anda dengar, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu apa? Di dalam, bukan beberapa hal, di dalam segala hal. Orang tua jasmani dan orang tua rohani, otoritas. Amin.
pemimpin rohani, pemimpin di perusahaan Anda. Amin, saudaraku. Saya ingat bagaimana kalau ketika saya belum dalam Tuhan, saya ini pemberontak, saudara. Saya mudah sekali menemukan kesalahan pemimpin saya. Saya tahu itu bukan sikapnya Tuhan. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Bahasa Inggris jelas, it's well pleasing to the Lord. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. Saudara, saya pernah tanya, ketika suara di sorga berbicara waktu Yesus dibaptis. Engkau datang padaku, kata Yesus Pembaptis. Aku yang pantasnya dibaptis olehmu. Biarlah itu, supaya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan kehendak Allah. Dia turun ke sungai Yordan. Yordan punya dua arti. Yarden artinya menurun, saudaraku. Yarat, menurun. Amin. Yang kedua ada arti. Artinya sungai kematian. Mati kepada ego kita. Mati kepada si aku kita. Ketika saya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka Arifin turun takhta. Yesus yang naik takhta. Tepuk tangan buat Yesus, saudaraku. Dan pada saat itu, ketika dia keluar dari air, tidak ada tepuk tangan dari manusia. Ngapain itu, bodoh itu. Terdengar suara dari sorga. Inilah putraku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Eudokeo sama euaristeo, menyenangkan Tuhan. Lalu saya pernah tanya Roh Kudus, dalam hal apa Kristus menyenangkan Tuhan? Dia belum pernah mimpin pujian, tidak pernah khotbah, tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Roh Kudus tersenyum. Dia menghormati Yusuf dan Maria. Firman Allah berkata, dia bersama dengan mereka ke Nazaret dan hidup di bawah bimbingan mereka, hidup di bawah didikan mereka. Yusuf dan Maria belum sempurna, saudaraku. Tetapi ketika Yesus sang putra Allah itu menundukkan diri, it's well pleasing unto the Lord, menyenangkan Tuhan. Amin. Saya sering berkata pada para pria dan para gadis, kalau pilih pasangan, perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya kalau dilarang. Kalau papanya bilang tidak boleh, bagaimana itu? Ya, saudaraku. Sebab bagaimana dia kepada papanya, gadis kepada papanya, demikian nanti dia kepadamu. Dan bagaimana seorang laki-laki memperlakukan ayahnya atau ibunya, demikian dia akan memperlakukan engkau sebagai istrinya. Satu hari adik saya, Pak Andrian, naksir seorang gadis cantik. Memang dari dulu pacarin cantik-cantik, yang sekarang juga cantik istrinya. Tapi gadis cantik itu ketika dimarahi papanya dia tolak pinggang. Papanya dilawan. Saya bilang sama Andrian, wis mulai ae. Konko ya di ngono. No, saya katakan begitu, saudaraku. Ya, sama papanya kurang ajar, apalagi nanti sama kamu. Tapi puji Tuhan, ketika kita milih pasangan, bagaimana mereka hormat pada orang tuanya. Sebab menghormati orang tua ada double blessing, double bonus. Yang pertama dikatakan hidupmu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari semua perintah Allah yang punya double bonus adalah menghormati orang tua. Saudara yang kekasih, satu hari ada satu keluarga bersama ibunya jalan-jalan ke Pulau Bali. Di sana itu ada burung bangau kecil, namanya kokoan, saudara. Kecil, putih. Ibunya sudah tua. Dan dia tanya, nah itu burung apa? Anaknya bilang, burung bangau mah. Baru 5 menit tanya lagi, nah yang paruhnya panjang itu burung apa? Mama ini cerewet. Wis tak kandhani, burung bangau. Tak 5 menit lagi burungnya terbang. Loh, kakinya panjang, Nak. Burung apa itu, Nak? Waduh, saudara, dia lagi BlackBerry. Mami ini cerewet. Makin tua makin cerewet. Sudah sekali, jangan tanya lagi ya. Burung bangau. Lalu ibunya berkata begini, nah waktu kamu masih kecil, kamu enggak ganteng gini, kamu masih ngiler. Ya, kamu masih belon, kamu tanya 20 kali, Nak.
Itu binatang kecil namanya apa? Semut. Nah, yang warnanya hitam apa? Semut. Mama tidak pernah bentak kamu. Ada yang suka ngajar pada orang tuanya? Bertobat. Orang tuamu mungkin tidak sempurna. Hormati orang tuamu, titik. Because it's pleasing unto the Lord. Saya percaya istri saya memilih saya juga. Dari istri saya itu ada yang sudah mau ngelamar, ada yang mengajak nikah. Dia pilih saya, saudara. Ya, saya sering banggakan loh. Orang lain naik BMW, saya naik BMO. Istri saya pilih saya. You know BMO? BMO, saudaraku. Motor pun saya dulu tidak punya. Kemudian saudaraku, I love my mom very much. Tahun yang lalu, kita pulang dari Bali, membawa orang mama saya, mama mertua saya baru keluar rumah sakit. Tante saya jalannya gini, saudara. Nah, karena jalannya gini, dinaikkan kursi roda. 3 kursi roda. Saya pesankan 3 bisnis kelas yang paling depan. Saya duduk ekonomi. Ketika 3 itu kan dia angkat. Ya, karena tidak ada belalai di Denpasar. Dia angkat, saudara. Diangkat. Lalu pemimpin pramugari itu, purser itu ngomel. Siapa ini? Masa wong tuwek diajak jalan-jalan nang Bali. Telu mana? Bahasa Jawa dia, saudaraku. Dia enggak tahu di belakangnya ada saya, saudara. Saya bilang, Mbak, itu mama saya, itu mama istri saya, itu bule saya, adiknya mama. Dulu mereka itu yang dorong kereta bayi saya. Dan kereta bayi istri saya, sebab istri saya dorong yang satu, saya satu, satunya ada seorang nurse, saudara. Kalau dulu kita didorong, sekarang gantian. Oh gitu ya Pak, maaf ya Pak. Maaf. Tapi bagi dia orang tua itu cuma beban. Tapi melayani orang tua adalah kehormatan. Ini yang hilang dari banyak anak muda. Satu hari saya disetirkan anak anak muda. Waktu itu saudaraku, saya belum sering lama di Bali, dengarkan anak-anak Jakarta ngomong, saudara. Bonyok gua baru pulang nih, bonyok. Bonyok. Bahasa Surabaya bonyok itu buah yang jembrot welek itu, saudaraku.